Sudah berjalan 1 bulan proses menjalankan tanggung jawab dari perangkat baru yang sudah terpilih lewat jalur seleksi. Dan mungkin ini sedikit warning dari saya terkait dengan beberapa penekanan yang kemudian menjadi PR besar daripada perangkat desa kita. Ini merupakan proses evolusi daripada pola perilaku, pola kepemimpinan yang kemudian terjadi di perangkat-perangkat desa sebelumnya. Pertama kemudian saya ingin menjelaskan kenapa kemudian sebab proses seleksi ini diupayakan tanpa ada mahar politik. Tentu dengan alasan-alasan kemarin yang sudah saya sebutkan, yaitu bagaimana menjamin hak-hak dari yatim piatu, bagaimana menjamin dari hak-hak orang yang mau belajar dan sebagainya. Dan kemudian setelah terpilihnya perangkat ini, beberapa sebab kenapa kemudian mahar politik ini penting untuk dibersihkan, yaitu agar perangkat-perangkat desa terbaru yang terpilih dalam seleksi terbaru bisa memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk bagaimana menyalurkan seluruh manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Perangkat-perangkat desa akhirnya tidak memiliki hutang kepada keluarga, kepada kolega, atau kepada siapapun, baik itu relasi maupun uang yang bisa membantu mereka dalam proses seleksi perangkat desa. Jadi kami sudah menjamin Anda untuk menjabat dengan tidak memiliki mahar politik, hanya dengan duduk, belajar dan sebagainya. Tetapi yang menjadi poinnya adalah gunakan kebebasan itu, gunakan kemerdekaan untuk menjalankan sebenar-benarnya misi masyarakat, untuk menjalankan sebenar-benarnya seluruh amanat dan seluruh tanggung jawab yang Anda punya. Karena banyak fakta yang terjadi. Ada beberapa kepala dusun yang kemudian sempat kami list pada tahun 2020, yaitu dalam proses bantuan bedah rumah. Pada saat itu kami sempat kemudian mencoba untuk sedikit menelusuri terkait dengan bagaimana objektivitas daripada manfaat bantuan bedah rumah ini. Akhirnya kami sampai pada untuk menanyakan kepada beberapa oknum perangkat desa, dan dengan jawabannya mereka tidak memiliki data terkait dengan penerima manfaat daripada bedah rumah itu. Ini jelas merupakan argumentasi yang bersifat pembodohan, karena proses pengarsipan itu sudah diatur dalam undang-undang terkait dengan pengarsipan di sistem tatanan pemerintahan. Dan masalahnya adalah beberapa realitas yang kemudian kami lihat, ada beberapa kepala dusun yang terindikasi melakukan proses dokumentasi di rumah masyarakat yang rusak, tetapi mereka menerima bantuan bedah rumah itu untuk anak-anaknya sendiri. Indikasi ini beberapa bukti yang coba kami telusuri, yaitu pertama, hal yang tidak logis bagi kami ketika kemudian seorang anak cepat untuk membangun rumah tanpa ada sumber daya pekerjaan yang mereka lakukan secara intens dalam waktu beberapa tahun itu. Yang kedua, ada juga beberapa oknum perangkat desa yang menggunakan data administrasi masyarakat di dalam proses untuk mendapatkan bantuan. Tetapi secara formalitas yang menerima manfaat itu adalah masyarakat, tetapi setelah sampainya di rumah, mereka kemudian yang mengambil manfaat itu. Ada juga beberapa fakta di mana kemudian perangkat desa juga yang berkeinginan untuk mendapatkan manfaat dari salah satu program terkait dengan lingkungan dengan memasukkan nama sanak keluarganya, istri dan saudaranya untuk menerima manfaat daripada program itu. Ada beberapa hal yang kemudian kami komplain di sana bahwa terkait dengan ini, yang menjadi pelaku-pelaku daripada ketidakobjektifan ini bukan saja dari pelaku secara vertikal, yaitu antara yang di atas sama yang di bawah, tetapi kemudian indikasi-indikasi ini terjadi juga dari satu proses berpikir yang salah daripada kepala dusun yang ada. Ketidakoptimalan tanggung jawab daripada kepala dusun dan perangkat desa yang lain ini yang menjadi masalah, sehingga kemudian seluruh ini akhirnya bobrok. Dan ini yang penting menjadi warning
dari saya pribadi, untuk teman-teman perangkat desa yang sudah terpilih, tolong untuk bertindak objektif di dalam proses seleksi maupun distribusi manfaat yang ada. Kalaupun kemudian ingin menjawab, jawablah dengan bagaimana problem sebenarnya. Jangan kemudian memaksakan jawaban yang padahal menyembunyikan beberapa hal terkait dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Mungkin ini pesan saya, dan ini penting untuk kita semua, bahwa dengan cara-cara yang pas, tentu kemudian ini tidak bisa membahagiakan semua orang. Akan ada banyak masyarakat yang kemudian komplain juga, kenapa saya tidak mendapatkan bantuan, bla bla dan sebagainya, bla bla. Padahal mereka tidak sesuai dengan kriteria. Yang menjadi prinsipnya adalah kita hanya mewadahi terkait dengan kebutuhan manusia, tetapi kita tidak mewadahi terkait dengan keinginan-keinginan manusia. Selamat bekerja, dan kemudian setiap detik Anda menduduk, kami akan terus mengawal. Sekian.